akan nggak kelihatan ya udah. ngelihat sesuatu gitu ya, dia nggak mau pikirin bahwa itu hantu gitu. Tapi anehnya percaya Tuhan gitu. Iya sih. Gitu. Jadi percaya yang enak-enaknya aja, yang nggak enak nggak mau dipercaya gitu. Nah, itu tugasnya dia. Indigo Souls itu untuk kasih tahu nih loh. Ada ya. Halo, sahabat-sahabat semua. Dia mah ya nggak bilang-bilang, aku teh lagi ngaca. Hai, kembali lagi dengan Ananda dan Tiwi di apa ya, tebak. Udah dibaca kali di judulnya. Baiklah, dia mah menjebak Eke untuk menjadi bodoh di depan halayak ramai. Coba Kita mau masuk ke jenis-jenis setan. Spesies makhluk lain. Kita ngomongin yang low apa yang high vibration nih? yang low lah. Yang low ya, Yang dia jagonya banyak, low. banyak penasaran sama yang low kan. Karena High yang vibration. kayaknya tuh banyak banget gitu di sehari-hari. Kunti. Dunia gitu yang kan. di 3D. 3D Ya, ini kan 3D. rendah, manusia ini vibrasinya rendah. Yang setiap hari menjadi rekan saya. yang terlihat setiap hari di hidupnya gitu kan. Aku mau nanya ini kenapa? Karena Tiwi ini kan anaknya supra banget nih, dari kecil dia indigo, kalau aku kan kristal. Untuk yang mau tahu bedanya silahkan cek aja video yang aku tag di atas. Terus udah gitu aku mau tanya sih. Rese banget. Langsung kenapa? Karena bumi ini di 3 dimensi. Dimensinya dimensi ketiga. Dimensi Tuhan tuh misalnya ya 12. Kita tuh masih di bawah banget. Jadi kenapa indigo itu lebih banyak menceritakan dunia sini? Karena ini yang paling dekat sama lingkungan hidupnya. Itu bakat supranatural, bukan spiritual. Bedanya apa? Bedanya biar duduk permasalahannya jelas. Soalnya banyak orang salah paham, orang spiritual, supranatural disatuin. Pokoknya Dikiranya intinya dukun. kalian berdua itu adalah penyimpang agama, aliran sesat, terus orang-orang arogan yang melangkahi Tuhan. Tolong dijelaskan nih, Mandana, kok saya jadi emosi nih? Aduh, saya jadi emosi. Sabar. Sabar. Ya, tolong jelaskan, tolong. Jadi spiritual itu hubungannya aku, spirit, roh, itu adalah jiwa kita. Hubungannya jiwa kita dengan diri kita, dengan tubuh kita, dengan Tuhan, dengan lingkungan di luar kita. Hubungan sebenarnya relationship, hubungan koneksi. Kalau supernatural itu adalah hubungan di luar diri kita, di luar jiwa kita. Kita bisa mengembangkan apa. Nah, ini Belinda kasih istilahnya bagus ya, perbedaannya. Orang spiritual, dia bakal lebih menunduk. Orang supranatural, dia bakal lebih meminta. Kenapa? Karena spiritual dia bisa ngerem. Dia biasanya orang-orang yang sudah melakukan kegelapan di dirinya. Karena jiwa itu punya bagian cahaya, kegelapan. Ini selalu ada. Gak mungkin, dalam tubuh manusia selalu ada ya. Kayak sombong, kayak rakus, begini banyak. Nah, kalau misalnya dia supra, dia nggak bisa ngerem. Dia selalu minta nambah, gedein. Aku yang lebih kuat, aku yang lebih kaya, bla 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 bla. Sehingga nggak akan ada selesainya. Makanya orang supranatural yang tanpa spiritual bisa konslet. Karena dia tidak pernah puas sama apa yang dia punya. Tapi kalau kamu punya fondasi spiritual, sudah pasti supranatural kamu pelan-pelan kebuka. Karena kamu sudah paham siapa kamu suka apa, tidak suka apa, kamu perannya apa, bakat lain akan terbuka. Karena semua jiwa itu hebat. Bukan karena kita begini kita jadi hebat, enggak. Perannya beda. Banyak yang menyusup Menyusup mana? ke jiwa-jiwa gitu. Jadinya yang harusnya jiwanya light jadi ke bawah. Ya itu pilihan soalnya. Iya. Kamu kalau sudah supra biasanya lebih rentan masuk ke darkness. Ya, kalau kita kan terbalik, kita dikasih dark dulu. Ya kan? Dia bandel banget soalnya dulu. Ih, baik banget buset. Ini di video, Mbak. Aduh. Banget. Masa kayak gini geng motor? Enggak. Saya mah geng Haji Selamat udah di situ aja. Gang. Oh, dari tadi fokusnya ke satu orang doang. Bajingan enggak fokus dong. Jadi itu bedanya spiritual dan supranatural, guys. Tidak sama. Supranatural kekuatan para orang ilmu. Kalau spiritual kekuatan orang yang menyayangi Tuhan. Tuhan ya, bukan sebuah kepercayaan tertentu. Tuhan, hubungannya pada Tuhan, di mana kasih sayang akan selalu jadi landasannya kepada orang berbeda-beda sekalipun. Jadi gini nggak sih, kalau orang indigo itu mereka itu sebenarnya orang
spiritual yang pengalaman hidupnya lebih banyak supranatural gitu nggak sih? Betul, makanya kan? gue mau nanya sama lo, apa sih dunia lain itu yang jenis-jenisnya apa sih? Terutama apa yang kamu lihat setiap hari Spesies. kan? Yang setiap hari. yang eksis dalam kehidupan kamu Eksis. Nah, indigo biasanya jago melihat dunia lain dari Terutama atas sampai low. bawah, terutama low karena apa? setiap Kita hari. di bumi, vibrasinya rendah gitu. Jadinya yang itulah berteman mereka. Ya. So, apa aja spesiesnya? Banyak. Ush. Nggak ngeri sih, biasa aja. Cuma mereka tuh dirusak citranya sama manusia. Betul. Terutama kuntilanak. Oh my god, miskin. Orang tuh kayaknya kalau udah denger kuntilanak langsung gitu kan ya. Padahal mah mereka mah santuy sih. mereka kenapa gitu Ada sifatnya nih, kumaha-kumaha? ada kuntilanak yang biasa ya, yang umum lah gitu ya, setan pada umumnya. Ya. Kuntilanak biasanya. Terus genderuwo. Hmm. Terus pocong. Gue paling benci tuh nyebutin pocong. Terus apa lagi sih? Kunti merah. Kunti ada banyak ya? Kunti merah, putih. Hijau, Kalau mereka kuning. bareng-bareng ya kibarin aja. Gitu. Mau Apalagi 17-an. sih? Apalagi sih? Aku saking jin, banyak jin kenal. tuyul gitu. Jin, kalau tuyul peliharaan ada Jenglot? juga, jenglot ada. Sundel bolong. Kuyang. Tahu nggak, pernah dengar kuyang? No. Macam leak dia. Paling banyak ditemuin itu yang biasanya mengganggu ya, itu kunti. Mereka itu sangat cute, tahu nggak? Paling komunikatif itu mereka. Ya, aku dengar dia anak gaul. Ih, anak nongkrong pohon asli. Nah, jadi gini, kalau kunti itu mereka itu sebenarnya takut loh sama manusia. Cuman ada sih beberapa yang bandel gitu. Ini kunti putih ya, yang pakai daster putih. Dia daster tuh itu bukan gaun ya? Kalau disebut kunti jelata lah biasa aja gitu ya. Oh, Ilmunya marah. biasa aja ilmunya, cuman punya menang kalau dia diem serem udah gitu aja. Dikasih tahu nih sifatnya, dia itu ngobrolnya aktif kok. Jadi kalau misalkan dulu kan gue juga takut ya, nggak nganggep dia jelata. Kalau sekarang apa sih lo gitu ya? Siapa lo gitu kan. Kalau dulu tuh memang takut juga. Nah, mereka itu kalau diajak ngobrol nyeritain apa, tapi mereka itu bukan manusia ya, memang udah lahir udah jadi kunti ya gitu. Ciptaannya memang Udah langsung ciptaannya ya? memang udah begitu, dia jadi energi negatif gitu. Nah, hobinya itu memang sama cowok. Centil, senang sama cowok. Makanya suka ada yang bilang tuh orang cowok itu ketempelan, tukang ojek bonceng. Memang begitu dia mah. Oh, ganjen ternyata ya. Ih, sundal. Sundal murahan. Sundal, murah ya. Jadi tapi kalau dia udah suka nih sama cowok, dia ikutin tuh, dan itu bisa ngebuat si orang itu, Ketutup si cowok jodohnya itu ketutup. biasanya. Auranya jadi ketutup karena dianya posesif gitu. Bucin. Nah, itu setan bucin itu ya kunti. Betul. Bucin. Cuman mereka baik kok. Emang bukan baik, gimana ya ngomongnya? Mereka sebenarnya slow sih. Iya, jadi slow. Terus kalau misalkan ada yang nanya, tapi kan ngeri banget ketawa. Mereka tuh ketawa ngetawain kita gitu. Jadi kayak ngomong kayak gini nih, dia tuh cuma nongkrong aja biasa gitu ya di pohon, terus lu lewat teriak kabur, kan dia ketawa gitu ya. Gitu. Ih, kok kamu takut? Saya juga takut sama kamu gitu. Terus dia akhirnya ketawa gitu. Ya gitu. Jadi kalau kunti itu jangan ditakutin, terutama putih ya. Jelata biasa aja. Disamperin juga dia mah putar badan. Iya, pemalu. Karena gini, ada loh cerita nih ya. Ini ceritanya cowok ini laki-laki nih, dia tuh ngilmu. Ini cerita kunti nih, cerita sama aku. Temennya dia apes. Jadi dia pernah nakut-nakutin cowok malam-malam lagi naik motor. Taunya si cowok itu tuh lagi ngilmu. Jadi pas ditakut-takutin, ditangkap dong. Dia tangkap, dijambak coba langsungnya ikut gitu, langsung gitu dijambak, terus langsung dijadiin budak. Oh my god. Karena memang syarat untuk mempelajari ilmu hitam itu salah satunya punya anak buah seperti mereka. Itu nanti mereka diikat jadi anak buah. Jadi mereka udah nggak bisa pergaulan bebas lagi tuh, nggak bisa, udah gitu. Budak Kayak gitu, ya? dijadiin budak. Oh, kunti trafficking itu Iya, berarti masuknya. itu perdagangan kunti masuknya. Tolong nanti dibuat undang-undang, kasihan mereka. Baik. Itu kunti RUU. apes, makanya mereka juga pilih-pilih gitu, nggak yang langsung asal ngerjain gitu. Cuma ada aja sih, cuma mereka memang agresif karena energi mereka tuh makannya gampang, maksudnya makan energi ya, makan energinya tuh gampang. Jadi ngerasa ada yang sedih gitu, mereka cepat ngedatengin gitu.
terus ngelihat. Jadi mereka tuh memang apa frekuensinya tuh dekat dengan manusia gitu. Nah, jadinya kenapa mereka tuh seperti ada di mana-mana gitu. Kayaknya gampang banget ngelihat penampakan Kuti. Ya itu, soalnya mereka mah gampang gitu. Paling banyak ditemuin. dia spesiesnya. Banyak sih nggak terlalu, biasa-biasa aja lah ya. Tapi saya belum sensus ya secara pasti gitu. Cuman di setiap tempat itu jenis-jenis itu pasti ada. Yang namanya genderuwo, pocong, kunti. Kalau kunti itu udah pasti ada gitu. Semuanya juga Di Amerika ada dia. ada, cuma kan beda lagi sebutannya. Apa namanya? Apa sih yang Falak. white lady itu? Apa? Maybe Grey Lady. Nah, Kalau mungkin yang kayak gitu. dia punya gaunnya dasarnya warna abu-abu berarti kalau di Amerika. Kalau nggak salah disebut abu-abu bukan karena rambutnya ya, bukan ya? Gaunnya ya? Gaun. Karena lusuh itu ya? Nggak tahu juga sih. Ada kayak white Itu lady. mah Grey Lady mah itu mah di Harry Potter. Hari didinya atunya. Kan sok jadi Sunda cuma kalau emosi ya langsung jiwa Pasundan Oh keluar. ada mungkin ya, tapi sebutannya aja mungkinnya beda ya. Iya, ada Sadako juga. juga kan kayak gitu sebenarnya Iya. kan. Sadako juga Jepang dia loh. itu merek itu bumbu. kan masa no merek. Ya itu juga Sadako juga jenis-jenisnya begitu. Cuma kalau Sadako itu dia tuh kalau lihat dari filmnya ya, dia tuh lebih ke dulunya kan dia hidup gentayangan. Gitu, gentayangan. Jadi dia mah lebih ke arwah gentayangan, arwah penasaran. Nah, itu yang suka galak-galak tuh yang kayak gitu. Karena ada dendam ya biasanya. Nah, yang misalkan nggak bisa ngebedain mana Kunti mana. Kalau Kunti dia disamperin lari. Nah, yang apes itu kan ya jangan sampai gitu tuh katanya Katiwi Kunti tuh jelata, ayo kita kejar. Taunya yang dikejar arwah gitu. Karena sama kadang bajunya juga putih. Betul, gitu. bajunya mirip-mirip. Mirip-mirip gitu. Kecuali kalau misalkan arwah-arwah yang memang levelnya yang udah jiwanya udah lebih baik gitu ya. Mereka tuh udah bisa pakai baju yang kayak kebaya yang gitu-gitu. Oh itu Jadi, beda level ya. beda justru level yang kayak gitu. Arwah tuh ada macam-macam. Yang paling jelatanya itu arwah gentayangan yang meninggalnya tuh nggak wajar. Bisa karena ilmu hitam, bisa karena dia bunuh diri, terjebak jadi jiwanya gitu. Jadi naik nggak, ya itu tuh bener gitu yang diajarin agama tuh bener. Sekarang kamu udah tanda tangan kontrak untuk lahir di dunia, terus kamu sendiri yang ngelanggar, misalkan dengan bunuh diri gitu. Atau dia apes pas lahir di dunia, dia nggak bisa nyelesain kontraknya karena terikat sama dijadiin tumbal, dijadiin apa, itu juga bisa menjebak jiwa. Nah yang kayak gitu biasanya jadi arwah pendendam. Nah itu galak biasanya, agresif gitu, agresifnya tuh nyebelin. Nah banyak orang tuh ketukar kalau misalkan si arwahnya kebetulan perempuan, jadi dikiranya itu Kunti gitu. Terus Kunti itu sebenarnya dinaikin sih ya pamornya sama manusia ya, jadi agak disegani gitu kan sama manusia. Kayak kan Anda kan dulu pernah cerita kayak pernah disamperin sama Kunti. Pernah, jadi waktu itu aku di hotel kan sendiri kan, lantai 8 aku sendiri guys. Aku seberani itu orang. Ini mah aneh beraninya. Tinggal di situ berapa bulan, gue cuek aja. Itu antara berani sama nggak peduli. Nggak peduli karena aku tahu mereka ada, jadi aku respect aja gitu. Lu jangan ganggu gue, kalau ganggu gue bakal galak banget gitu. Nah waktu itu waktu mau keluar 3 hari sebelum keluar dari tempat itu, aku lagi beberes kan. Aku beberes. Terus aku kan bukan kekuatannya kayak indigo, aku kristal. Aku juga, kalian bisa lihat 8 bakat spiritual. Videonya aku udah ada, ntar aku tag di situ. Itu tuh sebenarnya aku tuh cuman ngeliat kayak proyeksi ya, kayak sekilas bayangan. Ada sekelebat ya. Makanya dulu aku ke psikiater karena aku pikir itu halusinasi, ternyata itu bakat. Sekelebat, aku lagi ini, terus ada jendela beranda luar, aku lagi buka, kok ada cewek situ. Lagi ngadep situ, ngadep ke depan. Itu dari belakang kalau gue ceritain gini loh dia ya. Dia awalnya ngintip kan tuh dari beranda. Terus kan Anda nggak nyadar kan. Pas kan Anda ngebalik dia bego gue ketahuan nih balik galak kan balik terus sembunyi gitu. Padahal cuma munggungin gitu. Dia cuma munggungin. Iya, makanya itu tuh aku yang cuma ngeliat. Dia panik itu sebenarnya. Aku nggak bodoh amat gitu kan. Aku pikir aku cuman mungkin tadi nonton atau apa. Nah begitu aku sudah pulang, baru aku ngeh, anjir itu mah vision. Itu mah bukan gua nginget sesuatu, itu mah gua ngeliat. Apalagi sekarang udah lebih sensi ya, bedain mana yang cuman halu, mana yang beneran. Udah 3 tahun begini terus kan, jadi kelatih sendiri. Tidak gak bisa lepas sih kalau udah belajar spiritual. Supranya pasti kebuka dikit-dikit. Radarnya pasti orang narik terus kan. Nariknya kan ke atas terus nih. Iya. Apalagi dikasih message wae, aku udah nutup bongkar. Memang kadang kala aku memang bukannya aku mau cari
popularitas ya, dengan ngasih tahu ada bencana ini, itu disuruh guys, aku udah nggak mau, aku udah yang nggak mau, bener-bener no, udah aku nggak maunya damai, nggak bisa. Ya masalah kalau misalkan dikasih message kayak gitu ya, nih saya kasih tahu juga gimana dilematisnya orang-orang seperti kita. Benernya gini, saat kita nerima itu, misalkan kita dikasih message gitu, ada penglihatan tentang bencana alam atau tentang apa, kita tuh udah tahu itu tuh message gitu, dan bingung mau disampaikan atau enggak, karena tahu gitu ya itu bakal jadi pro kontra Banget, percayalah sama kontroversi. Tuhan, kamu gimana jangan melangkahi Tuhan, no gitu. Kita nggak ada pengen ngelangkahin Tuhan, cuman Tuhan juga kan nggak bisa ngomong atuh sama kita langsung gitu ya guys, kan nggak gitu, tapi disampaikannya tuh melalui energi beliau ke manusia-manusia yang bisa menerima pesannya. Dan itu kamu nggak tahu betapa dipaksanya orang-orang Iya. seperti ini kalau nggak ngomong. Udah diikat kontrak jiwanya, lu nggak nyampein, hidupnya ada macem-macem aja. Itu aku udah trial error dari dulu. Kalau aku nggak buat energi update, gue sial mulu guys. Itu dilematis sebenarnya mau disampaikan. Sebenarnya itu memang kayak kita tuh yang dikasih message-nya tuh dikasihnya tuh file mentah. Bener, File mentah harus nih. dibongkar sendiri kodenya ya. Nah itu tuh ada kode, ini tuh bener nggak? Misalkan kita ngebacanya yang kita lihat tuh dunia tuh porak-poranda, makanya suka ada kan kayak orang-orang supranatural atau spiritual bilang kiamat tanggal segini kiamat. Karena mungkin memang diberi message-nya seperti itu, Bener-bener sementah itu itu. doang. Setelah dia ngomong, orang tuh sedikit banyak yang berdoa pasti. Iya, itu Jangan, tujuannya. jangan. Nah, setelah berdoa itu Tujuannya. menurun, si resiko itu menurun. Resiko menurun, energinya diganti dengan doa gitu. Nah, itulah maksudnya. Nah, akhirnya jadinya yang harusnya sebesar itu jadinya turun. Kayak begitu. Jadinya kalau misalkan itu mah apa bedanya sih sama orang ngelihat ramalan cuaca gitu. Cuman gak usah baper terus dianggapnya kita ngelangkahin Tuhan. Enggak, gitu. Nggak ada yang mau ngelangkahin Tuhan gitu. Ada beberapa orang dikasih gift kayak gini, dan jangan heran nanti akan lebih banyak lahir anak-anak indigo, kristal, rainbow. Apa itu bedanya? Silahkan cek video aku. Rainbow Udah cake. banyak rainbow cake. Dia memang dilematis banget waktu disuruh, terutama buat video tsunami, guys. Itu Yang bener-bener dihujat stres. habis-habisan Anda ya. Itu viral videonya, kalau di YouTube aku mungkin cuma 300.000 masuk berita. Iya. Makanya gue yang stres banget itu. Gua mah gak baca beritanya, gua baca hujatan. Mampus lu dihujat, mampus lu. Gila loh, itu bener-bener aku nggak mau. Dan itu tuh yang waktu aku buat video itu yang nguatin itu banyak banget, dan itu light entities ya, belasan yang maksa aku buat. Dan Iya. aku tuh udah Itu nggak galaunya parah bisa. banget. Nangis aku abis buat video itu, nangis buat wih gitu. gitu kan. Wih, gue stres, gue hide aja, gue hapus aja. Apa udah upload aja, upload. Gue stres, sumpah. Kalian nggak tahu, mungkin kalian pikirnya cari populer loh, sumpah. Enggak. Enggak. Terus tadi kunti merah apaan tuh? Kunti merah itu bangsawannya kunti. Masing-masing. Sosialita susah. Sosialita bukannya dia introvert ya? Oh kayak enggak, pertapa iya gitu. dia galak. Sosialita mah bahasa gua aja ngawur. Jadi yang kunti merah itu dia panas hawanya, dia powernya lebih gede, dan memang sering kerja sama dia sama orang-orang ilmu hitam. Jadi Anak buahnya. jangan gitu kalau ada kunti merah nih depan rumah aja ya, padahal agak-agak jauh, itu kebawa panas ke rumah gitu. Terus Iya. baunya itu kenanga tuh bisa dua loh ya, bau kenanga itu dia bisa ke high, Hai. bisa ke yang low. Nah kalau yang low itu biasanya nyengatnya nggak enak gitu, langsung merindingnya beda gitu. Itu biasanya yang merah. Kalau yang putih dia melati, tapi tahu kan parfum kiloan gitu. Nah gitu, itu juga melati soalnya dua gitu. Kalau yang enak soft lembut terus ngebuat kita Damai. itu biasa dari atas gitu. Kalau yang dia tuh palsu KW ini mah gitu. Kayak gitu kita KW gitu. Dia suka sok pengen ngartis gitu kan. Nah, kalau yang merah ini gitu, dia agresif, galak. Tapi dia nggak pernah iseng. Jadi Iya. nggak main lah, cuma ngerjain manusia mah gitu. Biasa aja buat yang merah mah gitu ya. Kecuali dia ada tujuannya. Nah, tujuannya itu biasanya ya kayak gitu. Dia diperintahkan gitu. Dia lebih seneng yang lebih berat gitu kerjaannya. Di Itu kalau restoran merah. kita dulu ada. Di restoran Itu waktu ketutup. kita buka Baru kita mau restoran. keluar dari situ baru ketahuan. Dikurung di sumur. Dikurung di sumur dia. Dia juga nggak lihat lama, dan aku selalu kerja di kantor sebelahnya. Jadi sebelahnya gang itu. Aku selalu kerja di situ. Itu buat karyawanku
baru hari itu masuk ya langsung keluar demam karena ngelihat Kunti itu di belakang di cermin galon. Itu 2013 dan aku belum awaken saat itu, belum ngelihat dunia gitu. Itu panas kan, kerasa kan? Panas. Terus gangguannya itu lebih parah, dia lebih nantangin gitu. Jadi kalau kita nantangin, dia nantangin balik gitu. Kalau yang merah biasanya jadinya kalau kita kalah energinya ya gitu, jadinya demam. Jadi kalau ketemu Kunti merah, nunduk gitu, pura-pura nggak ngeliat. Kalau lihat Kunti putih, angkat dagu, kamu langsung kayak gitu sama dia. Dia langsung muter balik kayak kanan kan, pokoknya sok banyak yang cerita gitu. Kalau ngelihat Kunti pasti dia lagi posisinya biasanya punggungnya. Bener, yang putih. Gitu tuh kayak gitu dia kalau di balik layar ya, kalau mau tahu gitu. Pas lu ngebalik gitu dia langsung ya Allah dia ngelihat gua dah gitu. Langsung munggungin gitu, nggak bisa sembunyi soalnya frekuensinya Kananda pas lagi kena gitu. Udah dia nggak bisa, udah apes dia gitu. Karena kemungkinannya kan jadi dua, kalau Kananda cuek atau lu diusir, manggil orang diusir dia gitu. Nah itu yang jadi kekhawatirannya dia gitu. Botol lah nih, gua masuk botol lah gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Ada pocong. Poci. Ini biasanya yang paling dibenci oleh orang-orang indigo juga, orang-orang six sense yang bisa ngelihat. Karena kan ada juga yang cuma bisa lihat gitu ya. Biasanya yang paling gitu, pocong tuh gitu. Karena pertama nggak bagus ya bentukannya, nggak bagus gitu ya. Udah gitu aja dibungkus gitu, terus dalemannya pokoknya gitu. Kalau dibandingin sama yang di film gitu yang suka diliatin gitu, yang aslinya tuh lebih apa sih lo gitu. Soalnya dia kadang gitu loh, muncul udah diem aja gitu ngeliatin gitu. Kalau gitu kan jadinya ke kitanya tuh serba salah ya, salting gitu. Kita tuh, lu tuh mau apa sih ngeliatin? Gue Capricorn nggak bisa digituin. Iya, jelasin mau dong apa? Gitu. Jelasin sama gua gitu, lu tuh ngapain, tapi nggak pernah diem aja gitu, cuma ngeliatin gitu kayak orang blow on gitu aja. Apa sih? Cuman aku pernah dengar ada yang bisa komunikasi. Ada Mbak Citra Prima. Banyak, ada yang suka bisa masukin pocong gitu. Itu Mas Billy Christian. Silakan, nanti aku sebentar lagi akan keluar di situ. Please tontonnya. Ada. Jadi cuman pada umumnya pocong itu nggak komunikatif gitu. Sok jual mahal banget, tapi dia tuh ngintip gitu. Stalker. Iya gitu. Penguntit gitu. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan udah ada bau hanyir kayak telur busuk gitu. Bau hanyir. Nah itu biasanya mereka ada di sekitaran Anda. Gimana cara ngusirnya? Susah, dia mah dablek aja gitu, ngeliatin gitu, nggak tahu apa tujuannya gitu. Selama kan ini bisa sih diusir sama bisa. penjaga kan? Jadi kayak misalkan sama kita dideketin aja udah wush, gitu hilang. Dan dia itu tidak lompat ya, tolong garis bawahi, tidak lompat. Dia tuh cepet jalannya gitu. Shoot gitu. Ada yang bilang kan zigzag, padahal enggak, soalnya pohonnya aja zigzag, dia sembunyi di belakang pohon gitu. Jadi muncul di sini, di sini gitu. Iya. Flash. Nah, kayak gitu. Transporter bener. Tok. Itu kalau pocong. Tapi nggak perlu terlalu digimanain juga sih, karena dia juga cuman ngasih aura takut. Kecuali dia juga jadi peliharaan ya, pasukan-pasukan yang untuk jadi ngirim-ngirim untuk ngeganggu orang gitu. Dari orang ke orang ini gitu. Kamu nanti gangguinnya di situ gitu. Lebih kuat mana Poch sama Kun? Sama lah mereka. Tapi kecuali merah ya. Kalau kayaknya merah di luar negeri nggak ada pocong deh. Nggak ada, karena kan mereka jarang ada yang meninggal begitu. Oh iya, nggak di kafan gitu ya. Mereka kan makanya setan-setannya mereka itu kan versinya ganteng-ganteng, pakai jas, tapi setan gitu. Karena kan terjemahin sama gambaran otak kita gitu. Kalau kita kenapa jadi takut sama pocong? Orang kalau ada yang meninggal kan, kalau di Indonesia kita ngelihatnya banyak kan kayak gitu, jadinya jauh lebih takut gitu kan. Makanya halusinasinya kebawanya ke situ. Jadi terciptalah dia dengan bentukan begitu gitu. Dia memilih untuk menjadi seperti itu untuk. Nah mereka itu kadang nakut-nakutin itu karena mereka butuh makan energi gitu. Mereka lagi lemah. Butuh makan memangnya. Iya, anggaplah seperti makannya. Nyerap energi biar mereka tuh kuat lagi gitu, biar mereka tuh bisa bertahan hidup. Nah itu cara mereka bertahan hidup tuh ngambilin energi kita. Kan mereka nggak bisa mati ya, makanya harus dicas terus gitu mereka mah. Mereka butuh makanan, butuh makanannya, energi. Selain kita emang apa? Nggak ada kita. energi. Paling kalau energi alam kayak gitu mah kan
gitulah ya, Vegetarian biasa. kali ya kalau di Iya, alam. kadang kalau misalkan kalian yang paling sedih gitu kan mereka ngambil gitu di sampah gitu ya, korek-korek gitu untuk dapat energi, nggak dapat, jadinya nyamperin langsung ke dalam. Gak bisa minta gitu di alam semesta. Alam semesta misalkan gini, sekarang si Kunti itu dia diem ya, di sini aja ya. Coy, Ya, dia misalkan diem di sini. Taunya di sini orangnya bagus-bagus semua energinya. Bagus-bagus semua energinya, udah gitu di sekelilingnya langsung masjid semua. Jadinya kan dia jadi tertekan hidupnya dia gitu loh. Jadi kayak dia tuh harus gitu deh. Gimana caranya dia akhirnya ke personal nyerangnya. Dia takut-takutin ini, itu takut, dia kan lumayan tuh dapat itu ngecas lagi energinya dia. emang Jadi harus itu tujuan. gitu ya? Iya. Kirain mereka nggak usah makan. Enggak. Untuk memulihkan, untuk bisa bertahan menjadi itu gitu. Orang yang lebih baik. Terus abis itu pocong, genderuwo yang biasanya banyak ya. Genderuwo tuh kalau misalkan kalian cium-cium bau busuk macam sampah atau daging busuk atau ya gitulah yang busuk-busuk, itu biasanya beliau. Si beliau lagi ada di situ. Bener nggak sih? Mereka itu besar. Besar. Oh. Besar 3 kali lipat orang, mungkin 4 kali lipat. Nah, tapi tergantung, semakin mereka kuat ya semakin mereka besar. Cuma mereka itu wataknya cuma punya kekuatan gitu. Cuma punya kekuatan, terus memang suka sama cewek. Jadi suka godain gitu, kayak kalau ada cewek tuh dia tuh suka bertingkah lah gitu. Kayak ngetrek gitu loh. Cucuyu, cemewew gitu. Oh, dia tuh abuse ya, secara verbal ya. Iya, dia itu selalu begitu sama perempuan. Dan susah kalau misalkan ada nih di satu bangunan gitu, terus si beliau ada di situ gitu. Paling agak susah digeser itu dia, karena dablek aja gitu. Dablek gitu dia tuh. Cuman ya gitu, dia cuma menang power aja. Dia lebih kuat lah gitu karena badannya gede juga gitu. Terus emosian orangnya tuh. Jadi temperamen, tipikal yang temperamen, jadi gampang tersinggung gitu, baper gede-gede baper gitu. Jadi badan security, hatinya Hello Kitty gitu loh. Oh, oke. Jenisnya kayak gitu dia. Itu kalau bau-bau busuk kayak gitu, dia biasanya gitu. Oke. Terus next apa lagi ya? Wewe. Nah itu best couple-nya si Wowo. Wewe jadinya, genderuwo maksudnya. Oke. Dan pasangannya tuh Wewe, tapi mereka itu bukan pasangan bener-bener ada gitu mereka berdua, enggak, mereka juga sering nggak cocok gitu loh, cekcok rumah tangga terus pisah. Jadi Wewe itu dia sama, tapi tapi dia kelaminnya perempuan. Dia itu penampakannya perempuan, badannya besar, dadanya besar, dan dia tuh senang sama anak kecil. Kenapa dia senang sama anak kecil? Mungkin karena itu yang tadi, susunya besar. Oh, dia ingin menyusu. Jadi Oke. dia tuh suka nyembunyiin anak-anak gitu. Yang makanya suka dibilang kan, awas nanti diculik Wewe gitu. Biasanya dia senang nyembunyiin anak, diurus, tapi nantinya dia posesif, pengen milikin si anak itu gitu. Jadi diurus sama dia gitu. Tipikal mama banget gitu. Itu Wewe gitu. Cuman dia jarang-jarang ada di perkotaan kayak gitu tuh, jarang. Biasanya genderuwo yang masih ada gitu. Tapi itu pun di tempat-tempat yang space-nya luas. Mereka tuh begitu. Kalau Wewe tuh dia lebih seneng kayak di hutan. Kalau enggak yang ada pepohonan banyak yang masih rimbun, itu dia senengnya di situ gitu. Itu Mbak Wewe ya. Bu Wewe, maaf Bu Wewe. Terus ada lagi. Ini aja deh, banyak yang suka bingung kan kuntilanak sama sundel bolong. Oh, sundel bolong kita belum jelasin. Jadi banyak yang dipikirnya begitu sama, padahal enggak. Sundel bolong tuh yang aku tahu ya, dia tuh dulunya manusia, cuman dijadiin tumbal untuk ilmu hitam, anaknya diambil. Berarti dia nggak berdosa dong seharusnya. Enggak, jadi itu masuknya, kalau aku sih melihatnya itu adalah arwah dendam gitu. Dan memang kebanyakan ilmu hitam itu, tumbalnya itu yang paling pertama syarat beratnya itu numbalin janin. Itu mau ilmu leak, mau itu yang kalau nggak salah Kalimantan deh, kuyang itu tuh kuyang. Nah itu tuh bukan setan, itu tuh manusia tapi ngilmu hitam. Gitu, itu ilmu hitam. Mereka bisa berubah
wujud. Nah, kuyang itu jadi begitu. Nah, kuyang yang kepala doang terus isi jeroan gitu kan, terbang gitu. Pernah dengar nggak? Belum ya? Itu ada di Thailand juga kayak begitu tuh. Jenis setan, bukan setan sih, itu ilmu hitam. Jadi kalau dia belum sempurna, dia belum punya luarnya gitu, makanya dia cuma ada kepala sama ininya, daleman, jadi ususnya apanya, jantung itu kelihatan gitu. Itu kuyang. Kalau leak itu di Bali, sama itu juga ilmu hitam. Tapi kan leak bukan makhluk kan, itu kan orang Bukan, jadi orang sama orang kuyang. jadi jadian. Iya, sama kayak kuyang. Dia tuh lebih ke manusia yang ngilmu gitu. Nanti kalau leak itu kan kalau dia udah tambah ilmunya tambah tinggi, dia udah nggak punya naga, jadi dia tuh mainnya energi, jadi bola api. Bukannya bola api itu yang awal. Bola api yang kuat. Kalau udah kuat dia nanti perangnya jadi bentuknya energi bola api. Calon arang Gitu. tuh ada pertunjukan di Bali, calon arang itu orang-orang yang bisa perang gitulah. Ya itu tuh Ada. kayak simbolis dari dunia perleakan sebenarnya sih. Gitu yang aku tahu dari informan saya tuh biasanya yang Informan Anda siapa sih? itu Cece Kunti. Miske. Jadi Gosip- kalau ngobrol gosip rumpi sama saya mah gitu, sini ngopi gitu kan sama si Cece itu. Ya, itu juga Miske ada yang ngecengin yang kerja sama Tiwi. Iya, Si seneng mas-mas banget. itu. Ada yang suka kerja gitu di rumah, bantuin gitu. Dia kalau lagi kerja Office di boy. rumah, kalau lagi bantuin di rumah gitu, nggak pernah betah di dalam rumah katanya. Pasti ngomongnya gitu. Kok nggak betah di dalam ya, pengennya di luar terus katanya. Kayaknya kalau di dalam takut katanya. Akhirnya dia suka di luar. Padahal di luar itu, di situ dia Sengaja si dibuat neneng begitu. jebret itu ada gitu. Jadi dia Sengaja. ngeliatin gitu. Dibuat nggak betah di dalam supaya bisa dikecengin di luar. Dikecengin di luar. Dianya sih nggak kagak sadar gitu ya. Apa lagi tuyul? Tuyul itu peliharaan. Jadi itu tuh ada makhluk yang kecil-kecil kayak gitu. Cuman dia tuh lemah banget. Nah, dia tuh powernya lemah, makanya dia mau mending dia dijagain sama orang lain gitu. Misalkan sama yang punya ilmu, dia lebih aman di situ daripada dia berkeliaran, ketemu genderuwo abis dia gitu. Jadi di situ pun ada status sosial gitu. Kayak sama kayak di kita juga. Tingkat kekuatan mungkin ya. Jadi kayak dihitungnya misalkan ya. ada kunti putih, datang kunti merah udah bubar kunti putihnya gitu. Kayak begitu. Jadi di mereka pun, nah untuk saling ngamanin tuh kayak gitu, ya udah mending gue dipelihara. Nah kalau tuyul tuh gitu, akhirnya dia dijadiin makhluk yang suka ngambilin uang gitu, jadi pesugihan gitu, makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi kalau orang yang punya ilmu hitam, mereka punya gitu koleksi pasukan-pasukan kayak gitu. Nanti orang yang datang minta untuk yang kayak gimana, nanti disesuaikan, terus dikirimlah si tuyul itu gitu. Makanya baiknya sih kalau misalkan mulai nih ada tragedi hilang uang tapi aneh gitu, dan mereka nggak bisa ngambil banyak-banyak ya. Oh gitu. Kan mereka kecil, jadi mereka tuh ngambilnya sedikit ya. Jadi dia diberdayakan, terus difungsikan untuk ngambilin uang kayak begitu. Itu nanti ada aturannya, ada pesugihannya, karena nanti dia ada timbal baliknya gitu loh. Itu masuknya nanti kalau orang yang mau punya pelihara kayak gitu ya pesugihan masuknya. Jadi ada aturan mainnya. Kalau jin yang kayak gitu dia udah beda vibrasi gitu. Vibrasinya gimana? Dia lebih bangsawan gitu. Bangsawan. Jadi itu juga ada yang dark, ada yang light gitu. Kalau biasanya yang light itu yang memang udah turun temurun, dia memang untuk ngejagain, powernya juga lebih kuat gitu. Dan biasanya lebih banyak yang jauh lebih ke ngejagain. Cuma biasanya rada keras ngejagainnya gitu. Jadi kayak yang Posesif. Jadi kalau misalkan ada situannya sampai digangguin gitu, dia marahnya tuh kerasa gitu. Ke dunia nyata tuh kerasa gitu. Kayak gitu. Itu jenis-jenisnya. Ini dijelasin kayak gini tuh pertama ini pengalaman. Jadinya cerita aja buat bagi-bagi ilmu. Ilmu yang kayak begini ilmu kagak Ya penting memang amat. tugas Indigo mendobrak dunia itu, kamu harus kasih tahu. Nah kalau aku tugasnya ya udah, kalau udah tahu kenapa ya kita istilahnya kerja sama yang baik-baiknya. Kalau kita maunya istilahnya cari surga ya. Dan sekarang kan mulai tuh Team up. kalau misalkan sekarang kan udah banyak tuh youtuber yang suka pakai mediator gitu loh kak. Mediator masukin si makhluknya, terus ngobrol, ternyata asik kan. Mereka bisa diajak komunikasi kok gitu, nggak seserem itu. Jadinya jangan pernah takut lah gitu sama yang kayak gitu. Ingat terutama Kunti, tolong.
ya dia tidak layak ditakuti. Lugu. Gitu. Dia tuh terlalu lugu, polos. Ya karena kita satu bumi ini banyak lapisannya kan, dan mereka sama kita tuh sama-sama tetanggaan aja sih sebenarnya. Karena mereka ada, Ya. karena mereka ada, dan memang tugasnya Indigo adalah untuk menyampaikan apa saja yang ada di alam. Kalau kami Crystal Building untuk bisa aja kerja sama mereka sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau Rainbow nanti lebih kepada gimana cara membawa tawa dan cinta kasih lagi ke bumi. Sama gitu, apa yang sebenarnya yang kita alamin itu sama, yang ada di sekeliling kita sama, cuman penerimaan masing-masing manusia yang beda gitu. Ada yang mau nerima gitu ya dengan hal-hal begitu, oke percaya gitu ya, tapi ya udah sih nggak mau terlalu dipikirin. Ada yang begitu, umumnya pada begitu, mereka percaya nggak percaya gitu, ada di tengah-tengah. Ada juga yang udah logis aja, kalau misalkan Nggak kelihatan ya udah. ngelihat sesuatu gitu ya, dia nggak mau pikirin bahwa itu hantu gitu, tapi anehnya percaya Tuhan gitu. Yes, Gitu. Jadi percaya yang enak-enaknya aja, yang nggak enak nggak mau dipercaya gitu. Nah, itu tugasnya dia Indigo Souls itu untuk kasih tahu nih loh ada ya. Oke, thank you banget sudah kasih kita gambaran soal itu. Kita mau lanjut ke video keduanya, ngomongin soal tadi energinya. Mereka ternyata makan energi ya. Nah, itu kita mau jelasin di video selanjutnya. Alright guys, thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much, have a great night. Bye.